Nara, Jepang, 8 Juli 2022. Sebuah pagi musim panas yang tampak biasa saja di kota bersejarah ini, di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan. Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang dengan masa jabatan terlama, berdiri di depan kerumunan berkampanye seperti biasa. Ia tersenyum, menyapa pendukung, dan berbicara penuh semangat tentang masa depan Jepang. Keamanan santai, kekerasan senjata api hampir tidak pernah terdengar di sini. Polisi berjaga, tapi suasana tetap tenang, seolah-olah ancaman hanyalah bayangan jauh. Tiba-tiba dua dentuman keras memecah keheningan. Abe ambruk, darah mengotori kemejanya. Dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Kepanikan pecah, orang-orang berteriak dan berlarian. Keamanan meringkus seorang pria tenang, biasa saja, yang berdiri di antara kerumunan. Di tanah, senjata rakitan kasar, pipa, kayu, selotip. Benda sederhana tapi mematikan, tergeletak sebagai bukti betapa rapuhnya rasa aman. Di negara dengan undang-undang senjata api yang ketat, senjata DIY ini menghancurkan ilusi keamanan. Jepang selama ini dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia. Abe dilarikan ke rumah sakit, tapi lukanya fatal. Upaya penyelamatan tak mampu mengubah takdir hari itu. Negara terkejut. Pembunuhan politik terakhir terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu. Banyak yang tak percaya tragedi seperti ini bisa terjadi di Jepang modern. Hari itu, satu tindakan mengakhiri era perdamaian, dan memaksa Jepang menghadapi kenyataan baru yang lebih gelap. Duka dan ketakutan menyelimuti masyarakat. Dunia menyaksikan hilangnya kepolosan Jepang dalam sekejap. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bahkan tempat teraman pun tak kebal dari tragedi. Tetsuya Yamagami, pelaku penembakan yang mengguncang Jepang, berusia 41 tahun. Ia adalah seorang pengangguran, mantan anggota pasukan bela diri Jepang, dan bagi banyak orang, ia hanyalah sosok tak dikenal yang hidup di pinggiran masyarakat. Namun, di balik wajahnya yang biasa, tersembunyi kisah hidup yang penuh luka dan penderitaan. Hidup Yamagami dipenuhi tragedi sejak kecil. Ayahnya bunuh diri saat ia masih muda, meninggalkan keluarganya dalam duka mendalam. Ibunya kemudian terjerat dalam gereja unifikasi, sebuah kelompok keagamaan kontroversial, dan menjadi sangat terobsesi hingga mengorbankan segalanya demi gereja itu. Akibatnya, keluarga mereka hancur secara emosional dan finansial. Ibunya menyumbangkan seluruh harta keluarga ke gereja, membuat Yamagami dan saudara-saudaranya hidup dalam kemiskinan yang parah. Mereka harus bertahan di apartemen sederhana, seringkali kekurangan kebutuhan dasar, dan merasa terasing dari masyarakat sekitar. Mimpi Yamagami untuk kuliah pun sirna karena keterbatasan ekonomi. Tekanan hidup yang berat juga menimpa saudaranya, yang akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Trauma dan kehilangan terus membayangi Yamagami sepanjang hidupnya. Kebencian Yamagami terhadap gereja unifikasi bukanlah soal politik, melainkan dendam pribadi yang dalam. Ia menyalahkan gereja atas kehancuran keluarganya, dan merasa tak berdaya menghadapi pengaruh besar kelompok itu di Jepang. Yamagami bukanlah teroris ideologis atau anggota kelompok ekstremis. Ia adalah korban dari trauma pribadi yang mendalam. Motif utamanya berakar pada kebencian mendalam terhadap Unification Church, sebuah kelompok agama kontroversial yang didirikan oleh Sun Myung Moon di Korea Selatan pada 1954, sering disebut sebagai Moonies. Ibu Yamagami adalah anggota setia UC, dan ia menyumbangkan hampir seluruh harta keluarganya, sekitar 100 juta yen atau sekitar 10 miliar rupiah ke gereja itu pada awal tahun 2000-an. Dalam pengakuannya, Yamagami berkata, "Ibuku terjerat dalam kelompok agama dan keluarga kami hancur." Ia menulis surat pengakuan, mengungkapkan betapa dalam luka yang ia rasakan akibat masa lalunya. Tidak mampu menjangkau pemimpin gereja secara langsung, Yamagami akhirnya menargetkan Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, yang ia anggap sebagai pendukung paling berpengaruh gereja unifikasi di negeri itu. Tindakannya adalah bentuk keputusasaan seorang pria yang merasa telah kehilangan segalanya, keluarga, masa depan, dan harapan. Kisah Yamagami adalah potret kelam tentang bagaimana trauma dan kemarahan bisa meledak menjadi tragedi besar. Kenapa Abe? Jawabannya terletak pada aliansi puluhan tahun antara partai yang berkuasa di Jepang dan gereja unifikasi. Kakek Abe, mantan PM Nobusuke Kishi, membantu gereja mendapatkan pengaruh di Jepang, membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Gereja menyediakan suara, politisi menawarkan legitimasi. Abe sendiri muncul di acara-acara yang terkait dengan gereja, memperkuat koneksi. Bagi Yamagami, Abe melambangkan cengkeraman gereja pada kekuasaan. Pembunuhan itu mengungkap jaringan tersembunyi ini, memicu skandal besar. Lebih dari separuh anggota parlemen partai yang berkuasa ditemukan memiliki hubungan dengan gereja. Tragedi itu memaksa Jepang menghadapi biaya aliansi politik agama. Pembunuhan Abe memicu kemarahan nasional dan introspeksi.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok saat pengaruh gereja terungkap. Pemerintah meluncurkan penyelidikan dan berusaha membubarkan gereja unifikasi. Keamanan di acara politik diperketat dalam semalam. Serangan itu menginspirasi peniru, menghancurkan tradisi kampanye terbuka Jepang. Kata kultus masuk ke dalam debat arus utama, dan korban kelompok agama predator menemukan suara mereka. Kejahatan Yamagami, meskipun dikutuk, memaksa perhitungan dengan etika politik eksploitasi agama. Jepang muncul lebih berhati-hati, tetapi juga lebih sadar. Rasa aman bangsa itu berubah selamanya. Pembunuhan Shinzo Abe mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, mengguncang masyarakat internasional dan menyoroti ancaman baru, senjata rakitan yang kini mudah diakses di era cetak biru online. Peristiwa ini memperlihatkan betapa teknologi dan informasi digital dapat dimanfaatkan untuk tujuan berbahaya, bahkan di negara dengan tingkat kejahatan rendah seperti Jepang. Agen keamanan di seluruh dunia pun segera memeriksa ulang protokol mereka, meningkatkan kewaspadaan di ruang publik, dan memperketat pengamanan di berbagai acara penting. Mereka sadar, ancaman serupa bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Kematian Abe meninggalkan kekosongan besar. Dia adalah arsitek utama kebijakan ekonomi dan keamanan Jepang, serta pemain sentral dalam membangun kemitraan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kepemimpinannya membawa pengaruh luas, baik di dalam negeri maupun di panggung global. Dorongan Abe untuk memperkuat militer Jepang kini membentuk masa depan negara itu, mendorong perubahan besar dalam kebijakan pertahanan, dan meningkatkan anggaran militer demi menghadapi tantangan baru di kawasan. Tragedi ini juga mengungkapkan bahaya tersembunyi dari aliansi radikal dan fenomena radikalisasi DIY, di mana individu dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dan alat untuk melakukan kekerasan. Tembakan di Nara menjadi peringatan global. Tidak ada negara yang benar-benar kebal terhadap ancaman kekerasan, dan perdamaian yang kita nikmati tidak pernah bisa dianggap pasti. Kini, warisan Abe tidak terpisahkan dari kisah akhir hidupnya yang tragis, menjadi pengingat abadi akan pentingnya kewaspadaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi.